Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Rahmat Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah aksi nyata modul 3.3 berkaitan dengan pembuatan program yang berdampak positif pada siswa. Untuk itu, saksikan paparan dari tugas tersebut. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kawan-kawan semua yang di masa depan akan membuat tugas yang sama, tugas program yang berdampak positif pada siswa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo, kita masuk ke sesi menyusun program kegiatan dengan menggunakan alur bagja, di mana yang pertama kali kita harus buat adalah prakarsa perubahan seperti apa yang akan kita coba capai, di mana pada tugas modul 3.3 aksi nyata kali ini saya membuat program Sekolah Damai. Sekolah Damai merupakan sebuah konsep yang disusun oleh Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, di mana salah satu program ini concern terhadap perlindungan siswa dari tindak kekerasan atau lebih dikenal dengan bullying. Jadi, prakarsa perubahan yang akan saya coba susun adalah tentang sekolah damai. Kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Sekolah seharusnya dibuat sebagai safety zone, zona aman buat siswa, jauh dari kekerasan, intimidasi, bullying, dan lain-lain. Lalu apa yang akan saya coba buat dengan konsep sekolah damai ini? Apa yang harus saya lakukan? Saya mencoba membuat konsep keterlibatan semua komponen di satuan pendidikan untuk secara bersama-sama menjadi agen perubahan menuju sekolah damai. Salah satu tindakan yang akan dibuat adalah dengan membentuk tim pencegahan perilaku tindak kekerasan di sekolah, TPPS. Dan yang kedua adalah kita juga akan melibatkan siswa. Seperti diketahui, pada tahap pertama kemarin ada beberapa siswa kita yang diundang oleh Pusat Penguatan Karakter lewat program Roots, dididik untuk menjadi agen perubahan. Dari hasil analisis tadi, saya yakin, saya percaya prakarsa perubahan yang dibuat, kita sudah mulai mengarah kepada pembentukan konsep sekolah damai. Yang kedua, kita akan mulai masuk ke tahap ambil pelajaran atau discover. Apakah ada sekolah lain yang sudah berhasil menyelenggarakan program sekolah damai ini? Tentunya sudah banyak. Ya. Sudah banyak sekolah-sekolah di luar sana yang sudah berhasil mempraktekkan sebuah konsep satuan pendidikan yang memberikan rasa nyaman, rasa aman terhadap murid. Dari statement awal saya di konsep buat pertanyaan tadi, pihak-pihak yang terlibat itu adalah guru dan siswa. Kemudian bagaimana mewujudkan rencana tersebut, kita harus masuk ke konsep yang namanya pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Aktivitas apa saja yang akan dibuat?
di dalam program tersebut adalah membentuk sebuah satuan tugas yang namanya TPPS, Tim Pencegahan dan Perlindungan Siswa, dan pelibatan siswa sebagai agen perubahan setelah mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Pusat Penguatan Karakter. Lalu, apa goals dari tujuan program ini? Tidak lain adalah munculnya kesadaran semua pihak, komunitas satuan pendidikan tentang budaya damai, sekolah damai, saling menghormati, saling toleransi, saling membantu, berkolaborasi. Itu tujuan dari program kali ini. Program tersebut saya akan coba bangun, saya akan coba wujudkan di dalam salah satunya adalah dengan project penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini berjalan simultan dengan program sekolah ya, dengan adanya tim perlindungan dan pencegahan kekerasan pada siswa dan program agen perubahan pada siswa. Nanti program ini berkolaborasi dan hasil dari kita melakukan survei awal, assessment awal, mengkerucut pada sebuah isu yang namanya bullying. Jadi proyek P5 kali ini adalah bagaimana anak mengenali apa itu bullying dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada dalam situasi terjadinya bullying. Survei kedua yang kita ambil adalah mengkerucut pula adanya keinginan siswa-siswa untuk terlibat dalam kampanye melawan perilaku bullying di sekolah. Dari beberapa tawaran kami, mereka ingin melakukan kampanye digital, membuat film pendek, membuat poster, dan berbagai produk digital maupun non-digital yang ingin mereka sampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program sekolah perlindungan dan pencegahan kekerasan pada siswa. Demikian mungkin untuk awal tugas aksi nyata kali ini. Nanti akan dijabarkan dalam bentuk PPT di belakang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bukan hanya kepada sekolah, tetapi juga memberikan manfaat kepada siswa, membuat mereka aman, nyaman selama mereka berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Halo, kita masuk ke fase di mana kita harus mulai menentukan dimensi, elemen, dan sub-elemen project serta tema dari project P5 yang akan kita laksanakan. Yang pertama, dimensi yang akan kita ambil adalah yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dimensi kedua, di proyek P5 kali ini kita menggunakan dimensi berkebinekaan global. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tahap 2 untuk menentukan elemen dan sub-elemen. Untuk elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia,
adalah elemen akhlak kepada manusia, di mana akhlak kepada manusia itu ada 2 sub elemen. Yang pertama adalah mengutamakan persamaan dengan orang lain. Dan yang kedua adalah menghargai perbedaan dan berempati kepada orang lain. Kemudian untuk elemen dari dimensi berkebinekaan global itu ada 2 elemen. Elemen pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, dan yang kedua adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Di mana pada elemen pertama, mengenal dan menghargai budaya, sub elemennya adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Sementara untuk elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan mempunyai sub elemen adalah menghilangkan stereotip dan prasangka. Dan yang terakhir, kita akan masuk kepada penentuan tema. Dari hasil diskusi kami, para fasilitator, bahwa dari dimensi dan elemen serta sub elemen serta tema yang akan kita ambil nanti, ini mengkerucut kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari proyek ini kita sudah menentukan yang pertama adalah dimensi, yang kedua adalah elemen serta sub elemen serta tema dari kegiatan proyek P5. Demikian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di sesi akhir tugas modul 3.3 aksi nyata pembuatan program pengembangan sekolah yang berdampak positif pada murid. Ada 4 poin yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah fact, feeling, finding, and future. Untuk yang poin pertama adalah fakta di lapangan. Saya menemukan banyak sekali pelajaran bagaimana mengembangkan sebuah program pengembangan sekolah dengan memperhatikan 3C. Choice, voice, dan ownership. Di lapangan, di lingkungan situasi pendidikan kita tidak baik-baik saja hari ini. Banyak tindakan kekerasan, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh siswa. Fact yang saya temukan adalah itu. Dan sebagai follow up dari data yang kita temukan, kita mengajak siswa untuk sama-sama melakukan refleksi. Bagaimana kita bisa berkontribusi melawan perilaku-perilaku yang intoleran, kekerasan, dan mengarah kepada bullying terhadap siswa. Yang kedua adalah feeling. Saya sebagai tenaga pendidik yang di dalam project, saya sebagai fasilitator project, saya sangat senang bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan siswa, seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen di sekolah, dengan orang tua, tokoh masyarakat, teman-teman sesama guru fasil dan guru non fasil dalam mewujudkan proyek pengembangan sekolah yang berdampak positif kepada siswa. Dan yang ketiga adalah finding. Saya banyak menemukan potensi-potensi positif yang ada di dalam siswa melalui proyek yang mereka lakukan. Dan saya banyak menemukan adanya perubahan perilaku setelah mereka memahami konsep-konsep yang kita jabarkan, yaitu program yang kita buat adalah program sekolah damai. Bagaimana mengajak siswa untuk melawan perilaku-perilaku intoleran dan perilaku kekerasan terhadap sesama siswa maupun terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah future.
Saya berencana ke depan agar anak-anak kami yang sudah kami ajak untuk melakukan kolaborasi mampu menjadi agen perubahan untuk menolak perilaku bullying, perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap sesama pelajar. Mereka menjadi agen, mereka melakukan campaign, baik kampanye langsung maupun kampanye di media sosial tentang bahaya mengenai bullying dan kekerasan terhadap anak. Luka yang diderita akibat perilaku bullying anak sangat sulit disembuhkan, bahkan bisa memunculkan skala traumatik yang cukup panjang bagi anak. Demikian paparan saya untuk menutup tugas modul 3.3 kali ini. Besar harapan saya ini bisa menjadi review buat teman-teman lain yang akan melakukan tugas yang sama di masa yang akan datang. Kami sadar video ini masih jauh dari maksimal, makanya saya mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Atas segalanya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk itu kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak bujak dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, sampai gue nih nggak pernah gue berbuat nggak jujur. Kan gue udah pesan sama lo pada supaya hidup jujur, supaya hidup kita nggak hancur. Enak aja.